buku sarjana wisuda. Gimana sih pelan-pelan? Kalau Ada pelan-pelan. sambilnya apa? Kalau habis wisuda itu sarjana. Kalau habis wisuda, Mas Adin nanti Muhammad Adin Hadi SPD. SPD. Oh, SPD ya. Iya, SPD, Mbak. Oh, oke. Ya, ya, ya. Nanti yang lainnya beda. SPD disuruh gelar. Apa maksudnya yang lain itu apa? SPD itu apa? SPD itu apa? Sarjana. Gelar sarjana pendidikan tata boga. Iya. Oke. Mas Aden boleh dimulai, Nak ya. Silakan. Siap. Dokternya udah. Oh, sebentar, masih di ini kan. Nah, sebentar sayang, masih di ya. Oke, silakan. Siap. Bismillahirrohmanirrohim. Robis rohli sodari wasiri amin wa tamisan yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para peserta diskusi akademi ability yang diselenggarakan oleh Yayasan Peduli Kasih ABK dan Akademi Ability. Selamat malam kepada narasumber yang saya hormati. Terima kasih juga kepada Telkom Indonesia, Tribunnews.com, dan Harian Surya yang telah merilai di channel YouTube Surya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengikuti kelas diskusi pada malam ini. Kelas diskusi Akademi Ability pada malam ini mengusung tema memahami macam penyebab mata merah yang diisi oleh Dr. Armanto Sidoutomo, SPMK. Di sini saya Aden, mahasiswa disabilitas Unesa Tata Boga semester 7 dan sedang kerja di TV SMK 8. Saya juga berwirausaha menjual kebab, susu kurma, kopi, dan aneka puding, dan bertugas untuk menjadi moderator yang akan memandu jalannya kelas diskusi akademi ability pada malam hari ini. Sebelumnya izin saya baca pantun ya. Di Arab Saudi yang hadir di Indonesia ada ayam goreng Al-Baik. Di sini cukup bikin ayam geprek pakai cheese. Mohon maaf jika mandu acara kata-kata saya yang kurang baik karena autis. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat dengan overview YPKBK ya. Silakan. Ya, ini aku Sawitri ya, Mas Aden dan teman-teman semua. Jadi terima kasih atas kehadirannya dan tentunya ini saya ingin menceritakan apa itu Yayasan Fasilitasi ABK supaya kita semua saling kenal gitu ya. Oke. Bisa yang awal Mbak ya, nggih. Oke. Jadi yayasan ini didirikan tahun 2012 dengan merujuk pada International Classification of Functioning of Disability and Health. Jadi bagaimana supaya disabilitas ataupun yang berkebutuhan khusus ini bisa berfungsi. Di sini yang dimaksud berfungsi ya otomatis bisa bermanfaat. Jadi adalah dengan di situ tertulis 3 ya, bahwa 3 yang pertama itu adalah membuat struktur atau sistem yang memang kondusif untuk yang berkebutuhan khusus maupun yang disabilitas. Nah, kalau struktur atau sistem ini diubah itu adalah oleh yang berwenang atau oleh spesialis yang bekerja di situ gitu ya. Tapi untuk yang di masyarakat itu ada 2, yaitu yang bisa dikerjakan oleh masyarakat, yaitu agar anak-anak ini bisa berpartisipasi dan bisa aktif gitu. Jadi dari dasar itulah maka visi misi yayasan yang utama visinya adalah mendukung partisipasi aktif ABK melalui peran orang tua dan masyarakat. Jadi misinya adalah nomor 1, membantu orang tua untuk bisa menerima, memahami anaknya, dan juga akhirnya bisa mengoptimalkan potensi dari anak berkebutuhan khusus. Yang kedua tentu saja tidak bisa hanya orang tua, tentu perlu pemahaman dan saling bantu di masyarakat untuk bisa memahami dan mendukung partisipasi aktif ABK. Nomor 3, dengan mendukung partisipasi aktif ABK dalam kehidupan masyarakat. Jadi contohnya sekarang ini Zoom dari Yayasan Peduli Kasih ABK sebetulnya tujuan utamanya adalah
mensosialisasikan kepedulian terhadap ABK. Jadi misi yang kedua, tapi juga ada misi yang ketiga, yaitu dengan kita memberi kesempatan pada ABK untuk bisa menjadi host atau moderator. Karena dari beberapa literatur kita lihat ABK ini banyak menjadi tidak setara atau tidak mendapat akses karena ya tidak dapat kesempatan seperti itu. Ya, sehingga terutama ada pendidikan tapi tidak bisa baca seperti itu ya, akhirnya tidak bisa speak up. Dengan adanya ABK diberi kesempatan untuk bisa menjadi host, walaupun kita semua saling bantu ya, ada orang tua yang menyertai, mendampingi, ada mentornya juga seperti itu. Dan alhamdulillah ini juga di replay oleh 2 media, yaitu Tribun dan Harian Surya. Dan misi yang keempat adalah memberdayakan ekonomi keluarga, karena keluarga dengan ABK ya, karena kita lebih menyasar pada ABK yang kurang mampu, jadi agar kualitas hidup mereka juga lebih baik. Oleh karena itu sejak 2012 sampai sekarang kami tidak hanya pada keluarga ABK, tapi kami juga mengajak terutama para decision making dan sebagainya yang berada di sekitar yayasan ya. Jadi kami mewujudkan masyarakat ramah ABK terutama satu kecamatan ya, dengan mengadakan banyak seminar, webinar dan sebagainya, dan juga ada pelatihan-pelatihannya. Lanjut. Jadi ini adalah kegiatan kami, ada kegiatan di dalam gedung, maksudnya di dalam shelter, dan ada yang di luar shelter. Yang dalam shelter kita bagi 2, yaitu kegiatan orang tua dan kegiatan ABK-nya. Terus yang kegiatan orang tua terutama adalah parenting, dalam hal ini adalah bagaimana handling anaknya di rumah, karena yang utama adalah orang tua ya. Dan kemudian program untuk ABK-nya adalah kreativitas. Bagaimana kita ketahui, IPK ABK izin operasionalnya adalah lembaga pelatihan kerja. Jadi dengan 6 program seni, kemudian bela diri ya. Bela diri artinya ya supaya tidak mudah dibully, seperti itu, bukan untuk gaya-gayaan atau apa ya, tapi dia tahu defensif gitu ya, kapan untuk mempertahankan seperti itu, atau kapan untuk kalau ada serangan seperti itu. Yang ketiga adalah kuliner, program kuliner seperti kemarin kita juga bekerja sama dengan para dunia usaha dan dunia industri. Kita melakukan juga kunjungan ke hotel seperti itu. Baru saja kemarin adalah cooking class di IBIS Surabaya Hotel City Center. Seperti itu. Sebelumnya juga ada pelatihan-pelatihan housekeeping, pelatihan table manner ya. Kita banyak memang bekerja di ABK, terutama yang kurang mampu harus punya banyak relasi, karena ini bukan pekerjaan yang sebentar, karena ini long ya, bisa seumur hidup anak tersebut, dan beban orang tua juga berat ya, sehingga perlu kolaborasi dengan banyak pihak. Kalau yang di luar gedung, kita selain tadi saya sebutkan kita bekerja sama dengan dunia usaha dan industri, kita juga mengadakan seperti penyuluhan-penyuluhan. Tadi itu kita mengadakan festival, dan ini terutama sebelum COVID ya, dan kita juga mengadakan pameran-pameran bekerja sama dengan banyak pihak ya, pameran karya ABK seperti itu. Ya, lanjut. Oke, ya. Dan ini adalah cara-cara yayasan, terutama di masa pandemi, untuk tetap bisa aktif dalam membantu para orang tua ABK untuk dapat mengoptimalkan minat dan bakat dari ABK-nya dengan mengadakan lomba atau festival. Karena kami sebetulnya bukan mencari yang terbaik, yang paling bagus dan sebagainya ya, seperti Got Talent atau seperti itu, tapi kami mencari yang unik, karena pasti karya-karya dari ABK ini adalah unik ya. Jadi kami mengadakan
lomba fotografi, lomba menulis, lomba bersuara, ya bagaimana ABK, apapun bentuk suaranya mereka bisa mengkomunikasikan, mengekspresikan pikiran dan perasaannya seperti itu. Dan juga ada musik ya, bagaimana mereka menciptakan musik, dan juga ada lomba kemampuan dalam hal ini 3 ya, kerajinan tangan, olahraga maupun yang bisa dipertunjukkan atau dinikmati bersama. Jadi lombanya ini yang sudah dilaksanakan. Insya Allah sebentar lagi kita akan merilis lomba-lomba selanjutnya. Lanjut, ya ini adalah karya dari ABK ya. Kami selain juga itu tadi memberdayakan keluarga ABK, tentu karya-karyanya perlu diapresiasi ya. Selain tadi yang visi keempat adalah meningkatkan taraf hidup atau kualitas hidup dari ABK termasuk ekonominya. Jadi kami melihat kemampuan dari ABK dan kesenangannya ya, sehingga ada yang seperti ini, Andre dan Isyati sama-sama sipil, dan kita lihat mereka bisa menulis sehingga jadilah kita latih seperti itu ya, sehingga mereka bisa menuliskan cerita-cerita tentang pengalaman hidupnya dalam sehari-hari ya, dan jadilah sebuah buku. Jadi silakan teman-teman untuk mengapresiasinya. Harga bukunya 80.000 di luar ongkos kirim. Dan ini memang penting buat kita untuk yang punya ABK untuk mempersiapkan ABK-nya ketika dia sudah dewasa, yang tidak terkait langsung dengan ABK, bisa menjadikan referensi ya, acuan bila ingin bersama-sama mewujudkan masyarakat yang ramah ABK seperti itu. Karena sudah banyak ya informasi-informasi tentang ABK, tapi banyak juga masyarakat yang masih merasa sungkan, ya takut tersinggung dan sebagainya bila ingin berinteraksi dengan ABK seperti itu ya. Jadi silakan kontak di nomor narahubung yang ada. Ini adalah karya-karya ABK ya. Kami apapun ABK-nya, kita bersama-sama orang tua dan para instruktur yang ada, kita minta mereka bisa berkarya ya, dengan cara seumpama ya ini seumpama mereka bilangnya tidak bisa apa-apa, ya paling mudah adalah coret-coret seperti itu. Coret-coretnya kita kemudian kita akan dapat dari hotel sebanyak spray itu ya, dijadikan lukisan, dan kemudian lukisan dengan diajarkan juga cara membuat catnya, dan akhirnya dengan bantuan dari crafter, seniman dan sebagainya, ini dipercantik oleh orang tuanya dan ditempelkan di seperti sarung bantal, tote bag dan sebagainya. Jadi ini adalah karya-karya mereka, dan kami selama Natal kemarin Desember kita mendapat kesempatan untuk pameran di Shangri-La, dan alhamdulillah sekarang ini ada produk ABK ini didisplay di Hotel Ibis Surabaya City Center itu. Jadi silakan teman-teman untuk mengapresiasi, bisa pesan langsung atau lihat di shelter, yaitu di Jalan Manggis Tengah, Pondok Chandra. Dan ini kemarin sudah kita ikutkan lomba UMKM disabilitas yang diinisiasi oleh Permata Bank, Bank Permata, mendapat juara 1 tingkat nasional pada saat Hari Disabilitas Internasional tahun 2021, Desember kemarin, Desember 2021. Silakan teman-teman pesan ya, karena ya layanan kami gratis. Supaya yayasan juga bisa sustain, kita harus pinter untuk mencari mencari uang ya, tapi ini juga tetap dikembalikan, ada haknya untuk ABK tadi ya. Lanjut ya, seperti disebutkan ini adalah pekerjaan yang membutuhkan banyak dukungan dari banyak pihak, sehingga
alhamdulillah di tahun ke-10 kemarin kita mendapatkan hibah ya, rumah di Pondok Chandra yang kita pakai untuk yayasan ya, untuk lembaga pelatihan kerja sudah direnov, sudah dipakai, tapi sarana prasarana masih kurang seperti ini meja kursi, karena ada 6 program tadi, sarana prasarana mesin jahit yang high speed dan sebagainya kita kurang, jadi silakan teman-teman untuk bisa berdonasi atau melihat lokasi, jadi silakan ya seperti itu, atau ingin menjadi volunteer, okay? Silakan ada narah hubungnya. Lanjut, ya, seperti kita sampaikan bahwa bagaimanapun sebuah organisasi atau yayasan ini agar bisa bekerja dengan merdeka ya, maksudnya kita bisa mengupayakan agar sustain seperti itu, kita perlu bekerja sama dengan, termasuk ini dunia usaha, jadi kita bekerja sama dengan KPIH mengadakan program umroh. Jadi silakan teman-teman bisa umroh sekaligus berkenalan dengan ABK. Jadi kalau bisa, jadi ini umroh biasa, paket umroh biasa, cuman kita memungkinkan ABK-nya untuk bisa umroh ya, bisa didampingi oleh keluarga atau bisa juga didampingi oleh para ustadz. Kita kan YPK-ABK ini kan bekerja sama dengan ustadz di NTT dalam hal kurban ya. Jadi silakan, atau orang biasa yang ingin umroh melalui Yayasan Peduli Kasih ABK. Silakan, ini adalah jadwal-jadwal dalam 3 bulan, 4 bulan ke depan. Nanti ini kan berketerusan seperti itu, nggih. Ya, lanjut. Umroh ini ya, ini ada paket-paketnya, ada paket Taif, berangkat tanggal sekian ya. Ini memang dijadwalkan yang paling dekat ya, atau yang paling dekat intinya dari tanggal sekarang, ya. Lanjut. Ya, ini ada paket promo. Kemudian ada paket di bulan Ramadan ya, 11 April ada paket yang plus-plus yaitu ke Istanbul, Turki. Jadi silakan teman-teman untuk saling mengenal, saling bantu sehingga terjadilah inklusi atau masyarakat yang ramah ABK. Lanjut. Jadi Yayasan Peduli Kasih ABK mengadakan Zoom 3 kali seminggu dengan narasumber yang bervariasi. Tujuan paling besar adalah agar orang tua tidak merasa sendiri, agar masyarakat juga mengenal tentang ABK dan akhirnya saling bantu seperti itu, dengan narasumber yaitu bisa praktisi, akademisi seperti saat ini Dr. Mata, bisa juga para orang tua yang sudah selesai dengan dalam tanda kutip ya, karena kadang ya namanya ABK bisa seumur hidupnya seperti itu, atau juga dengan pekerja seni kreatif atau teman-teman pemerhati ABK yang berada di luar negeri ya, karena informasinya untuk memperbaiki sistem atau struktur yang ada atau kondisi-kondisi dari ABK. Jadi silakan subscribe, komen dan share di channel Peduli Kasih ABK, dan ini semua juga terekam di Surya maupun Tribun Jatim. Silakan Mas Aden, lanjut. Nah, sekarang baiklah kita mulai diskusi hari ini, karena kelas ini berupa sharing dan tanya jawab. Peserta langsung bisa tanya langsung atau dapat juga ketik langsung di kolom chat aja ya. Sebelum bertanya, peserta harus ada video raise hand dan pastikan mic ini sudah di-unmute. Kelas diskusi ini disaksikan di channel YouTube Yayasan Peduli Kasih ABK, Surya dan Tribun Jatim secara live stream. Nah, CV-nya Pak Dr. Armanto Sidahutomo SPMK adalah saya kerjakan. Yang saya bacakan adalah pendidikan SD sampai SMP dan SMA, tiga-tiganya di Surabaya. Dan yang lulus itu KOI jurusan Remata bersama Profesor
Dr. Gantira, SPM di Bandung, sebagai konsultan lulus tahun 2010. Pengalaman kerja yang dimulai dari 93 sampai 96 di dokter PTT. Sampai sekarang 2008 sampai tahun 2018 jadi komisaris utama PT Taruna Congo Sejahtera. Penghargaan pemerintah diperoleh pada tahun 96 yaitu dokter teladan 1 di Kabupaten Lamongan, sedangkan yang kedua di Provinsi Jawa Timur. Pengalaman organisasi yang diikuti sekarang bergabung kepada ID Cabang Surabaya, Perdami Jawa Timur sebagai pengurus, Asosiasi Klinik Indonesia, Rumah Sakit dan Klinik Mata, dan Ikatan Keluarga Alumni Mata Fakultas Kedokteran UNER, serta Indonesian Inakris dan Inasop PRS. Selamat malam Dr. Armanto Osidotomo SPMK. Apa kabar Pak Armanto, Dr. Armanto di malam ini? Selamat malam Mas Aden. Senang sekali bisa bergabung. Alhamdulillah. Semoga ketemu lagi hampir 1 tahun. Betul Mas Aden. Tambah ganteng Mas Aden. Wah, ini mau sarjana ini Pak. Mau sarjana ini sebentar lagi lulus. Alhamdulillah. Hebat. Ikut bangga. Ya. Alhamdulillah. Sebentar lagi lulus, nanti bisa kerja di bakery di Teva Wolu. Insya Allah ikut mendoakan Mas Aden. Wolu. Apa? Bapak mau tanya apa? Oh enggak, hanya ingin mendoakan tadi Pak Dr. Armanto tadi mendoakan Mas Aden. Jalan Mas. Kita nggak sabar untuk dengerin sharing hebat pada malam ini sebagai dokter yang sungguh luar biasa. Silakan Bapak waktu dan tempat kami persilakan untuk bacain PPT-nya tentang macam-macam mata merah. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah kita malam ini bisa ketemu lagi dalam forum yang sangat berbahagia. Saya mau cerita-cerita aja gitu kan, sharing-sharing, berbagi dengan jenengan semua. Apa sih mata merah? Kenapa kok pasien itu banyak matanya merah gitu? Monggo slide. Mata merah merupakan pasien yang terbanyak atau akibat dari pasien datang ke dokter, kan gitu ya. Bukan penyebab utama kebutaan memang, tapi pasiennya kalau ngelihat merah itu sudah gimana gitu kan. Waduh, mata saya merah, Dok. Waduh, sudah gelisah gitu kan. Jadi ya banyak sekali pasien yang matanya merah dikit aja sudah langsung datang ke dokter spesialis mata. Sebetulnya sangat menguntungkan karena pasiennya dokter spesialis mata jadi banyak. Gitu. Merah dikit aja langsung sudah bingung cari dokter spesialis mata. Slide. Diagnosa. Kita itu kalau memeriksa mata merah itu ditegakkan dengan macam-macam. Pasiennya ditanyain dulu, riwayatnya, gejalanya, tanda-tandanya, kemudian harus bawa matanya untuk diperiksa. Karena sekarang lagi musimnya konsultasi online gitu kan. Jadi cuman, Dok, mata saya yang kanan merah, Dok. Kenapa ya? Nah ini kan, dokternya jadi dukun gitu kan. Wih, gimana ya? Merah itu deskripsinya seperti apa? Mata merah itu harus dijelaskan. Kapan misalnya nih. Yang sakit siapa sih? Misalnya nih Mas Aden, laki-laki, usia 20 tahun, misalnya begitu ya. Kemudian ada riwayat misalnya kena spidol merah, misalnya loh ya. Jadi matanya berwarna merah, kan ya jelas kena spidol kan itu ya. Atau
habis naik motor, terasa kemasukan benda asing, kemudian merah. Nah, itu kan ada riwayatnya. Sejak kecil dok, kumat-kumatan, kadang merah, gatel. Ya. Wah, itu kan kita lebih ke arah, oh itu mungkin alergi. Mendadak dok, cekot-cekot, kuemeng, kabur total. Nah, mungkin itu suatu glaukoma kan gitu. Maka dari riwayat itu sangat penting sekali kita menggali apa sih kira-kira yang kita hadapi. Jadi nggak bisa terus dokternya diberitahu cuman mata kanan saya merah, mendol. Ya sudah itu dok. Lah terus siapa? Mendol itu ya macam-macam. Ada yang infeksi, ada yang inflamasi, ada yang alergi, ada yang tumor, kanker dan sebagainya. Kemudian gejalanya seperti apa? Merahnya kapan? Barusan? Apa sudah lama? Atau sejak kecil? Kan macam-macam. Jadi kita harus lengkap dan jelas. Kemudian merahnya itu bagaimana? Nanti akan saya jelaskan di dalam slide-slide berikutnya. Mengapa seorang dokter spesialis mata tidak bisa mengambil kesimpulan seperti yang ditulis. Misalnya online-nya cuman, dok mata saya kanan merah mendol. Kenapa ya? Obatnya apa? Waduh, kan sakti gitu kan. Oke, next slide. Nah, di sini kita belajar banyak ya. Nanti mohon izin perkenannya dari Yayasan ABK untuk silakan yang mau belajar ini sudah saya serahkan ke Mbak Haya, moderatornya, supaya bisa disimpan dan bisa diberikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Ini singkatnya seperti ini gitu kan. Jadi bagaimana kalau misalnya kita pasiennya sakitnya konjungtivitis. Kalau konjungtivitis itu pasiennya banyak, sangat sering. Kalau keratitis itu sering, tapi lebih sedikit daripada konjungtivitis. Glaukoma jarang, kan gitu ya. Demikian juga seterusnya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Slide. Yang pertama adalah blefaritis marginalis. Blefaro itu adalah kelopak, marginal itu tepi, itis adalah radang. Jadi blefaritis marginalis adalah radang pada tepi kelopak mata. Nah, gitu kan? Radang kronis kedua mata pada tepi kelopak atau bulu mata. Gejalanya iritasi panas dan gatal pada tepi kelopak. Anak sering mengucek-ucek kelopak matanya. Jadi kalau pasiennya itu suambat bapak ibunya, ucek terus. Nah, itu mungkin suatu blefaritis marginalis. Tandanya apa? Tepi kelopaknya memerah, bengkak, ada kotoran mata yang basah maupun mengering. Kalau istilah kita itu, istilah Jawanya itu KTN, belen, kan gitu ya. Nah, itu terutama di bulu mata. Slide. Nah, ini gambarnya nih, jelas sekali ya. Di pokok-pokok atau di pucuk-pucuknya bulu mata itu, di poknya apa ya? Di akarnya bulu mata itu banyak yang itu sekret-sekret itu, belek-belek. Kemudian ada yang nyantol-nyantol itu kelihatan ya. Nah, yang seperti itulah yang disebut dengan blefaritis marginalis. Nah, slide. Ya, ini yang mengerikan adalah kalau penyebabnya karena kutu alias tumor. Ngeri ya. Memang ya agak mengerikan itu kan. Kalau sebabnya adalah kutu alias tumor. Selain keluarnya terutama pagi baru bangun. Bisa disebabkan oleh bakteri Staphylococcus. Ini adalah predisposisi terjadinya kalasion atau hordeolum atau bahasa kerennya timbilen lah, bintitan lah, apalah masuknya macam-macam. Itu adalah predisposisi. Jadi kalau dia infeksinya di tepi kelopak ini akan menyebabkan sering sekali terjadi timbilen, terutama pada mereka-mereka yang alergi makanan, alergi penyakit-penyakit, alergi bedak. Ini banyak loh anak-anak yang alergi bedak, kemudian alergi benda asing, alergi debu,
itu bisa saja terjadi. Alergi susu, alergi coklat, alergi biskuit, itu bisa menyebabkan terjadinya blefaritis dan berakhir dengan timbilen. Dikasih obat apa? Salep mata anti Staphylococcus. Ada sulfonamid, ada neomycin, polymyxin, tetrasiklin. Yang penting itu adalah pada yang kotor-kotor tadi, yang ngerak-ngerak tadi harus dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan, ya nggak bakalan sembuh. Ya akan kumat-kumatan terus. Slide. Nah, yang ini yang paling banyak terjadi dan sekarang lagi musim. Alhamdulillah ada penyakit ini. Pasien kita jadi banyak. Dokter spesialis matanya jadi laku. Kenapa itu? Ini adalah radang di konjungtiva. Konjungtiva itu adalah selaput bening di luar bola mata yang biasanya itu di baliknya itu berwarna putih. Nah, kalau dia sudah putih, dasarnya putih kemudian ada merahnya, nah ini biasanya adalah infeksi atau inflamasi konjungtiva. Sering sembuh sendiri, ini pilek ya, kayak pilek mata gitu kan. Kenapa? Karena ada zat-zat antibakteri di air mata. Ada kelenjar limfoid stroma konjungtiva, epitelnya terus-menerus diganti. Ini kalau orangnya normal ya. Kalau orangnya nggak normal ya memang susah ini kan. Kemudian pertumbuhan infeksi akan dihambat terus karena menguap air matanya. Aliran air mata menggelontor kalau masih banyak. Tapi kalau aliran air matanya sudah tinggal sedikit, ya susah. Kemudian ada sekresi sel-sel goblet, sel-sel besar, sel-sel yang kuat, sel-sel yang membunuh penyakit-penyakit. Jadi Allah sudah menciptakan kita itu sebetulnya sempurna dengan mekanisme pembelaan untuk hal-hal yang sifatnya kalau dari luar masuk, kita sudah dilindungi sama Allah. Selain gejalanya apa? Kayak kemasukan pasir, kan gitu ya. Ngures, guatel, guanjel, panas, berair, belen, keteen, wah macam-macam ya, berebes, berabak, kadang sampai diucek-ucek, berdarah-darah, mengerikan pokoknya. Nah yang seperti ini yang adalah gejala dan keluhan dari pasien pada konjungtivitis. Slide. Nih, kelihatan ya, matanya jadi merah, kelihatan meradang, lebih tertutup atau lebih menutup dibandingkan mata satunya. Terus, kenapa kok begitu? Bengkak. Kenapa kok gatel? Bengkak. Matanya bengkak banget, jadi seperti ada benda asingnya. Padahal bukan ada benda asingnya, tapi konjungtivanya yang membesar sekali. Sehingga terasa seperti ada benda asingnya. Nah kalau ini diucek, diumek, diutek, diusrek, wah sudah tambah bukan gitu ya. Jadi yang terasa ganjel, bengkak dan sebagainya tambah nemen karena dimanipulasi oleh pasiennya sendiri. Yang tadinya mata cuma satu, dia bawa tisu, yang kanan dibersihkan, kemudian yang kiri katut dibersihkan, itu sama dengan menulari satunya. Sehingga sering sekali terjadi, satu mata kena, besoknya satunya katut. Apakah ketularan? Iya, ketularan dari tangan yang ucek-ucek, atau dari tisu, atau dari apa yang bisa membawa virusnya. Yang sering terjadi juga adalah dari satu rumah. Karena dia ucek-ucek, tangannya mengandung virus, virusnya nempel di tangannya, dia buka pintu depan misalnya begitu. Maka seluruh orang yang nanti masuk pegang pintu itu akan mendapatkan penularan virusnya. Jadi kalau dia pegang pintunya, handle-nya gitu, habis itu ucek-ucek, ya langsung kumat sekalian sudah ketularan. Karena itu penyakit ini bisa sangat menular sekali dan cepat sekali pada mereka-mereka yang sering kontak.
tentang misalnya pinjam meminjam sapu tangan, pinjam meminjam ballpoint, pensil dan segala macamnya, pegangan handle pintu dan sebagainya, itu cepat sekali ketularan. Slide. Kalau dibalik pada kelopaknya itu, maka konjungtivanya kelihatan ini, bengkak, merah, mentol-mentol, seperti ada berpasirnya. Inilah yang menyebabkan terjadinya sandy feeling atau perasaan berpasir. Walaupun sebetulnya nggak ada pasirnya, tapi karena pembesaran dan pembengkakan dari konjungtivanya sendiri. Slide. Ini adalah yang parah, yang karena alergi dan infeksi bersamaan. Jadi besar-besar itu kelihatan mentol-mentol gitu kan. Ya bisa dibayangkan bagaimana rasanya matanya pasien, ketusuk-tusuk. Slide. Nah ini penyebabnya. Yang paling banyak itu sebetulnya adalah virus. 91% disebabkan oleh virus. Nah juga yang banyak adalah alergi. Alergi debu, sinar matahari, angin, asap, AC, sinar gadget, bahan-bahan kimia dan sebagainya. Kemudian ada yang disebabkan oleh bakteri, disebabkan oleh chlamydia, jamur, jadi macam-macam. Kalau nggak bisa sembuh, 3 hari harus kontrol, dicari. Kalau memang penyebabnya bukan karena virus, ya harus diobati sesuai dengan kausanya atau diobati sesuai penyebabnya. Itu ada yang mau nanya, betul ya? Lanjut saja dok, nggak apa-apa. Oke. Slide. Pengobatan adalah sesuai penyebab. Sing penting itu adalah membersihkan belen, keteen dan segala macam pakai tisu sekali usap dan 1 mata. Jangan eman-eman. Wah, duduk tisunya kan habis banyak. Jangan. Soalnya kalau dua-duanya apalagi terus habis ngusap mata yang sakit, ngusap mata satunya, ngusap matanya orang lain, wah sudah. Itu namanya pembagian penularan virus. Kemudian yang tidak boleh dilakukan juga adalah dicuci dengan burwater atau daun sirih. Burwater itu adalah acidum boricum, asam borat. Asam borat 3% itu sangat berbahaya untuk mata. Demikian juga dengan daun sirih, lebih baik tidak. Tidak bisa dengan obat-obatan untuk iritasi mata. Ada yang banyak lah, apa rohto lah, apa dan segala macam, tidak bisa. Karena dia bukan antivirus. Jadi sudah diingatkan, kalau makin diucap makin hebat bengkaknya. Kalau misalnya itu orangnya normal dan sehat, dalam waktu 5-7 hari, dia akan sembuh sendiri. Yang susah itu pasiennya begini, saya merah, buatel, segala. Saya besok harus ke Washington, waduh, saya harus ke luar negeri, saya harus presentasi, pokoknya bagaimana caranya malam ini harus sembuh. Kan ya dokter ini bukan malaikat gitu kan. Jadi yang susah ya seperti ini. Slide. Peringatan, sangat menular melalui air mata, terkena tangan, benda, kena tangan orang, ngucek mata, pasti ketularan. Inkubasinya sangat cepat sekali, dalam 8-24 jam. Karena itu dibiasakan kalau sekarang lagi musimnya virus COVID, itu harus sering cuci tangan pakai sabun, hand sanitizer, alkohol, dan sebagainya. Ucek mata itu pakai tisu. Jangan dengan sapu tangan, apalagi pinjam punyanya orang lain. Slide. Kalau ini beda ya, ini yang konjungtivitis tapi yang sangat berbahaya. Konjungtivitis hiperakut dengan secret purulent, sebabnya adalah Neisseria gonorrhoica. Kalau yang ini berbahaya sekali ya. Infeksi dapat terjadi oleh karena kontak langsung pada saat melahirkan. Slide. Pengobatannya harus optimal ya, yang gini-gini ini tidak bisa ya. Pasien-pasien yang sudah dengan kondisi sangat parah, itu tidak bisa diobati saja. Harus diopnamakan. Supaya nomor 1, menghindari penularan. Ini sangat menular sekali ya.
itu sangat-sangat berbahaya dan bisa jebol bola matanya dalam waktu yang sangat singkat, kurang lebih dalam 16 sampai 32 jam, ini sudah sampai ke dalam bola mata dan merusak kornea sampai jebol. Slide. Ini contohnya pasien dengan gonoblenore. Lanjut. Kemudian kita menginjak pada kasus berikutnya yang namanya keratitis. Bukan kera ya, kalau kera itu monyet, kalau ini kera. Ker itu adalah kornea, itis adalah radang. Jadi keratitis adalah radang pada kornea, apapun sebabnya. Bisa karena bakteri, jamur, virus, defisiensi vitamin A, exposure keratitis, karena tumor, dan segala macamnya, karena hipertiroid, kan banyak kasus-kasus seperti itu. Slide. Keratitis ditandai dengan infiltrasi kornea berupa bercak putih yang batasnya tak jelas, baik epitel ataupun subepitel. Adanya akhiran saraf permukaan kornea menyebabkan rasa nyeri yang diteruskan ke iris akibat adanya fenomena refleks. Jadi pasiennya suwakit. Jadi kalau ada merah pakai suwakit, bukan sakit dok ya, suwakit, itu kemungkinan bisa karena kornea. Contohnya apa? Mereka-mereka yang pakai soft lens misalnya gitu kan, kemudian waktu nyopot atau masang keberet, itu namanya juga keratitis, dan itu sakitnya luar biasa sampai berebes dan sebagainya. Itu karena nyeri yang hebat, pasiennya tidak bisa buka mata, merem terus, dibuka wangel. Nah, itu salah satu sebabnya adalah terjadinya radang pada kornea akibat macam-macam tadi. Salah satunya juga karena trauma akibat soft lens. Slide. Ini adalah warna hijau, itu menunjukkan adanya radang pada kornea. Itu adalah kalau diwarnai ya baru kelihatan jelas gitu kan. Slide. Rasa nyeri atau hebat terutama bila penderita terkena rangsangan cahaya. Jadi pasien itu tidak bisa melihat sinar, kudu merem terus. Akibatnya penderita takut sinar dan berusaha menutup mata dengan kelopak sehingga menimbulkan spasme kelopak atau namanya blefarospasme. Rangsangan nyeri menyebabkan refleks keluarnya air mata berlebihan. Jadi pasiennya sudah tidak bisa melek, berebes kan gitu ya, kesakitan hebat. Slide. Ini adalah tanda-tanda dari radang pada kornea, itu korneanya warnanya hijau. Slide. Itu salah satu yang di atas itu akibat dari pemakaian soft lens yang tidak tepat sehingga korneanya robek, hampir seperempat dari korneanya ngelongkop. Slide. Slide. Ini kalau ini sudah terjadi borok, beda ya. Kalau yang tadi baru radang, kalau yang ini sudah boroken, jadi radang dibiarkan lama-lama boroken. Slide. Kalau sudah boroken lama-lama terjadi kerusakan pada seluruh bola mata yang berakibat dengan kebutaan. Slide. Berikutnya adalah penyakit uveitis. Apa itu? Yaitu alergi atau inflamasi dari uvea, dari coklat-coklat kita itu, iris itu. Kalau yang ada, kalau disenteri kan ada yang warnanya coklat, kalau orang-orang luar negeri warnanya bisa biru, bisa hijau, nah itu namanya iris. Nah kalau itu terjadi sesuatu peradangan, itu yang paling sering terjadi adalah akibat dari alergi atau hipersensitivitas, baik terjadinya terhadap mikroorganisme ataupun autogenik atau dari tubuh kita sendiri. Reaksi atau infeksi terjadi di salah satu badan tubuh yang lain, misalnya di gigi, di sinus, di telinga, dan sebagainya, itu bisa menyebabkan sensitisasi. Jadi melok katut, yang tadinya matanya nggak apa-apa, ada kelainan di kuping, akhirnya matanya katut.
Bila terjadi aktivitas baru pada fokus yang dahulu akan terjadi penyebaran antigen, dan bila bertemu dengan antibodi yang sudah ada akan terjadi reaksi alergi berupa uveitis hipersensitif. Slide. Ada yang akut, ada yang kronis. Kalau akut itu wal dada ujuk-ujuk sekarang datang langsung tiba kan gitu ya. Keadaan klinis dan perjalanan penyakit ini sangat tergantung pada sistem kekebalan tubuh penderita sendiri. Biasanya pada penderita usia muda, satu mata dan sembuh dengan obat-obatan anti alergi seperti kortikosteroid, prednison, dexamethasone, metilprednisolon, dan lain-lain. Slide. Ini contohnya ya, di dalam bola mata kita itu budak. Yang tadinya jernih padang jinglang, sekarang jadi budak, kelihatan ada macam-macamnya lah, pokoknya budak. Nah, kalau yang sudah begini, kita harus hati-hati, berarti di dalam itu ada banyak sel-sel radang di dalam bola mata kita. Slide. Itu kelihatan yang warnanya putih-putih, itu adalah nanah. Jadi ada nanah di dalam bola mata kita namanya hipopion. Ini berbahaya sekali, sebentar lagi pasiennya buta akibat dari alergi yang dibiarkan. Slide. Itu pada saat awal jadi lengket semua, sel-sel radang itu seperti lem. Jadi sel radang itu akan menyebabkan terjadinya perlekatan-perlekatan. Karena itu kalau orang-orang dengan radang dengkul nggak bisa jalan. Kenapa? Karena sel-sel radang di lututnya akan mengakibatkan lututnya terjadi perlekatan-perlekatan sehingga tidak bisa jalan, kan begitu ya. Kalau perlekatannya di otak, ya sudah banyak yang tidak bisa jalan otaknya. Perlekatannya di liver atau di hati, wah ya hatinya rusak, jantungnya rusak, kan gitu ya. Slide. Yang berikutnya penyakit yang namanya glaukoma. Apa itu? Bahasa sederhananya adalah hipertensi mata. Saya ulangi, glaukoma adalah hipertensi mata. Apa itu? Peningkatan tekanan bola mata secara mendadak akibat terhambatnya saluran pembuangan humor aquos. Tanda dan gejalanya matanya merah, bengkak, menteng-menteng. Kalau bahasa Maduranya sekalor, kepilengan gitu kan, nyeri hebat sampai kepala kabur, sampai buta, tidak kuat membuka mata dan melihat pelangi atau halo sebelum serangan. Matanya kok nggak enak ya, saya kok melihat ada pelangi dong, waduh, sebelum itu tiba-tiba pelangi, habis itu tiba-tiba cekot-cekot-pol. Wah, ini adalah tanda dan gejala dari terjadinya glaukoma akut. Kalau yang begini tidak bisa diobati dengan obat-obatan biasa. Uveitis akut juga tidak bisa diobati dengan obat-obatan biasa. Harus segera dikonsultasikan dengan dokter spesialis mata. Karena kalau dibiarkan akan terjadi kebutaan. Slide. Nah ini contohnya, matanya merah, mewenteng-enteng. Kalau yang tadi pupilnya lengket-lengket, kalau ini pupilnya besar. Pupilnya lebar sekali, kalau disenteri kelihatan pupilnya besar, lonjong, lebar. Nah, ini adalah tanda-tanda dari peningkatan tekanan bola mata. Slide. Ini kelihatan sekali bahwa bilik mata depannya jadi dangkal. Semua barang-barang di belakang kesurung maju, kan gitu ya. Kenapa? Ya karena terjadinya serangan akut atau serangan mendadak dari peningkatan tekanan bola mata, akhirnya terjadilah kerusakan permanen pada seluruh bola mata. Slide. Nah ini, salah satu penyebabnya adalah buntu. Harusnya dikeluarkan, tapi karena ada serangan maka jalannya yang tadinya mengalir menjadi buntu. Kalau buntu, banjir. Kalau banjir, menteng-menteng. Mari kita membayangkan seperti pelembungan yang diisi air terus. Tambah lama, tambah besar, tambah besar, tambah besar, akhirnya meledos. Slide.
Ini adalah cara mengukur tekanan bola mata pada zaman yang dulu. Kalau sekarang sudah menggunakan teknologi tanpa tekanan, cuma disebul saja. Ini namanya tonometer yang SIOTS, manual tonometer. Karena sekarang ada yang namanya teknologi yang non-kontak, jadi tidak menyentuh langsung kepada bola mata, dia cuma disebul saja, sudah bisa ketahuan berapa tekanan bola matanya. Dengan menggunakan alat-alat yang canggih, tonometer non-kontak dan lainnya, maka pemeriksaan glaukoma menjadi jauh lebih sederhana, lebih tidak sakit, dan lebih tidak membahayakan. Slide. Ini contoh lain, setelah terjadi serangan, glaukoma campur uveitis, kan gitu ya. Jadi sudah menteng-menteng, radang bengkak hebat, pasiennya wis jungkir balik kan gitu. Sakitan. Slide. Pengobatan itu ya pokoknya kalau hipertensi atau tekanan yang tinggi ya harus diturunkan gitu wis. Jadi ya segera diturunkan. Caranya apa? Mau pakai obat-obatan lah, mau pakai diinfus lah, mau diminum lah, mau di apa segala macam. Pokoknya gimana caranya harus segera turun sebelum terjadi kerusakan permanen pada organ-organ dalam bola mata, terutama saraf bola mata. Karena saraf bola mata kita itu sangat sensitif terhadap tekanan. Tekanan naik sedikit, sarafnya sudah bisa rusak. Apalagi tekanannya yang tinggi sekali. Kalau saraf yang sudah rusak, tidak akan pernah bisa disembuhkan dengan obat maupun operasi. Slide. Nah, sekarang setelah kita bicara penyakit-penyakit yang seperti tadi, marilah kita bicara yang ringan-ringan dulu. Yang pertama, sering didapatkan adanya benjolan yang tidak terlalu besar di sekitar kornea kita di daerah konjungtiva. Kalau masih mentol di luar kornea, itu namanya pinguecula. Pinguecula adalah pertumbuhan dari sel-sel epitel konjungtiva akibat iritasi kronis. Iritasi kronis itu apa? Bisa karena sepeda motoran terus, kena radiasi bahan-bahan kimia, kena gadget, nelayan, kemudian mereka-mereka yang selalu terekspos dengan bahan-bahan kimia, misalnya pegawai di perusahaan kertas, perusahaan kain, perusahaan spidol, perusahaan cat, dan lain sebagainya, itu bisa terjadi seperti ini. Mereka-mereka yang mudanya di pantai, kemudian banyak nyemplung ke laut, itu banyak yang terjadi seperti ini. Slide. Kalau dibiarkan, kan gitu ya, terus-terusan iritasi, maka dagingnya tumbuh itu tambah masuk ke dalam kornea. Kalau yang tadi di luar kornea namanya pinguecula. Kalau tambah lama tambah besar, tambah merah, sering meradang, bengkak, maka dia akan pelan-pelan masuk ke dalam kornea. Kalau yang sudah begini namanya pterygium. Apakah bisa diobati? Tidak bisa. Mulai dari pinguecula maupun pterygium tidak bisa diobati. Hanya bisa dioperasi, selaputnya dibuang. Namun 57% kasus pterygium yang cuma dibuang saja akan tumbuh kembali dalam waktu 3 bulan sampai 8 bulan. Karena itu pada mereka-mereka yang usianya di bawah 45 tahun, biasanya tidak dilakukan tindakan operasi. Slide. Ini adalah pada penderita yang kena daun padi. Jadi korneanya kecocok, kemudian infeksi, kemudian diobati, setelah opname 2 minggu pulang, setelah 2 tahun timbullah jaringan ikat daging yang menutup luka yang lama, pasiennya jadi buta.
Karena apa? Ketutupan. Tapi kalau ini dibuka, dia akan nutup lagi. Karena mekanisme pembelaan diri dari tubuh kita yang sudah diberikan oleh Allah, kalau ada yang lemah, harus dilindungi. Jadi yang kornea yang lemah akan pasti tertutup oleh jaringan konjungtiva yang lebih kuat. Slide. Ini bahasa awamnya andeng-andeng, nah gitu ya. Jadi jangan takut. Kalau yang cuman begini ini nggak usah diapa-apakan ya. Banyak yang nangis-nangis datang ke praktekan, dok, atas saya ada tumornya. Waduh, saya ikut kaget itu. Bareng tak delok, andeng-andeng ini kayak gini gitu deh. Loh, nggak ada yang ganteng ya. Biarin aja, jangan diapa-apain. Andeng-andeng kok bingung. No. Selain, nah kalau yang ini beda. Kalau yang ini tandanya jelas. Merah, kemudian tidak berdasar. Kemudian lagi dia kelihatan ada pembuluh darahnya. Mengikuti peredaran dan pembesaran pembuluh darah yang ada. Ini bahaya ya. Kalau hemangioma ini adalah tumor ganas pada pembuluh darah. Ini kalau pecah, tidak berhenti ini kan. Bior-bior terus. Jadi mereka-mereka yang benjolannya warnanya hitam, tidak terlalu takut sih. Tapi kalau tambah besar itu nanti kita bahas, ada di belakang sendiri. Kalau misalnya tambah besar, warnanya hitam itu apa? Itu ada. Tapi kalau merah itu sarannya sudah mendol merah tambah besar, periksa wis gampangan gitu ya. Slide. Kalau ini namanya kista. Kist itu adalah selaput yang berisi cairan. Ini isinya air dari kelenjar limfe. Jadi nggak usah ditakuti gitu kan. Dok, mata saya mentol, dok. Waduh, ginjur biasanya begitu ya. Sudah mentol, ginjur, ada kelihatan mengandung cairan, wah sudah gopo dewe, tumor ganas dan sebagainya. Enggak ya. Ini dibuka sedikit, kemudian lapisannya diambil dan itu dikeluarkan, dijahit, selesai sudah. Ini operasinya juga tidak terlalu lama, mungkin sekitar 30 menit sudah beres, tidak ada yang sakit, hanya dibius pakai suntik sedikit, habis itu dibuka dan dibuang, lalu ditutup kembali. Bagi mereka-mereka yang punya kiste, nggak usah takut, santai-santai, tenang-tenang saja. Kalau mau dioperasi monggo, kalau ketakutan tidak usah dioperasi ya tidak apa-apa, selama tidak menjadi besar, tidak menjadi merah dan melebar, tidak usah harus dilakukan tindakan. Slide. Nah, kalau ini lain. Kalau ini kanker. Kanker itu tumor ganas. Kalau sudah bicara tumor ganas, ya kita harus jadi berbeda. Karena itu benjolannya juga beda kan gitu ya. Bedanya apa, Dok? Dia pertumbuhannya cepat. Dalam waktu 3 bulan yang tadinya kecil banget sudah gede banget gitu kan. Sudah menutupi kurang lebih 1/4 kuadran atau 1/4 bagian dari bola mata kita. Wah, itu sudah. Pokoknya kalau yang 3 bulan 1/4 itu cepat sekali. Nah, kalau yang cepat-cepat begini, nah ini yang harus diselesaikan. Kenapa kalau dibiarkan, dia bisa jalan-jalan kemana-mana. Bukan hanya di bola mata ya. Dia bisa jalan-jalan ke seluruh epitel yang memiliki epitel yang sama. Dia bisa ke hidung, bisa ke macam-macam lah. Karena itu untuk pasien-pasien dengan squamous cell CA kalau sudah ketahuan harus dilakukan eksisi yang cukup luas, dibuang dan jangan sampai tumbuh kembali. Slide. Ini diintup kewan cili-cili itu. Apa sih namanya itu? Tengu apa? Merutu apa? Jadi pada saat sore hari pasiennya ini naik motor. Kemudian terasa seperti diintup. Hewan sore-sore itu kan banyak ya. Di jalan itu kan banyak hewan-hewan yang sore-sore itu. Nah, seperti ini. Habis diintup, kemudian terasa
ganjel gitu aja, tambah lama, tambah malam, tambah tidak nyaman. Akhirnya kira-kira 3 atau 4 jam setelah terasa disengat, ini kelihatannya begini, wabuh, buh, 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 kan gitu ya. Matanya jadi mendulu, mentorong gitu kan. Kenapa? Kesengat. Kalau yang bola matanya, sak kulitnya, sak sembarangan itu namanya tomcat ya. Itu lebih gawat lagi ya. Kalau tomcat itu lebih mengerikan lagi. Lebih parah gitu kan. Jadi kulit-kulitnya katut. Kalau yang kemosis ini tidak katut, hanya konjungtiva saja. Jadi sebatas di bola mata. Tapi kalau sudah sampai yang tomcat, waduh, sak kulit-kulit, sak sembarangan ini merotol kabeh gitu kan. Oke, slide. Ini juga sering terjadi pada penderita hipertensi, diabetes, kolesterol, asam urat, olahragawan, artis yang suka mengejan-mengejan, kemudian suka kena tamplek gak sengaja. Ini adalah perdarahan pada subkonjungtiva. Pada riwayatnya itu sangat jelas sekali, mendadak. Bangun tidur merah, atau habis manggung merah, atau habis basket merah, atau ketamplek tangannya adiknya, keculek dan sebagainya, maka terjadilah perdarahan subkonjungtiva. Kalau ini sebabnya akibat robekan pada pembuluh darah di konjungtiva. Karena dia robek, banjir darah. Nah, banjir darahnya seperti ini. Diapain, Dok? Biarin aja itu kompres dingin, dalam 7 sampai 21 hari dia akan sembuh sendiri. Hilang-hilang dewe, saking pintere Gusti Allah menciptakan dan sempurnanya kita, pembuluh darahnya nanti akan dalam waktu 3 sampai 7 hari dibetulin. Setelah pembuluh darahnya dibetulin, perdarahannya akan diserap. Jadi jangan takut. Yang begini tidak boleh dikompres air panas, air hangat. Kenapa? Karena kalau dikompres air hangat, air panas, tambah berdarah-darah. Jadi lebih mengerikan lagi. Selain ini adalah penyakit yang sudah langka sekarang ya kan. Namanya avitaminosis vitamin A atau B2 spot. Ini kelihatan ya, saking nggak punyanya epitel sampai jekitut-jekitut. Seperti pada mereka-mereka yang sudah usia di atas 80 tahun, kulitnya akan jekitut ya. Kenapa? Karena ya ini tadi, kalau pada yang kasus ini adalah kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin A menyebabkan kerusakan pada epitel-epitel konjungtiva yang menyebabkan dia menjadi mengkisut, terus jadi jekitut. Slide. Ini adalah sebuah kanker ganas yang tumbuh di bola mata. Ada beberapa kasus yang saya hadapi, yang setelah saya lakukan tindakan operasi untuk pengambilan tumor dan di patologi anatomi, ternyata itu suatu melanoma maligna, dan ini biasanya adalah metastasis. Penyakit utamanya tidak di mata. Penyakit utamanya di liver, di paru, di hati, di paru-paru, di usus gitu. Tapi dia jalan-jalan, metastase, kebetulan nyantol di mata, ketawanya di mata. Setelah di mata ketahuan, dioperasi, kelihatan itu melanoma maligna, maka saya minta dilakukan tindakan MRI. Setelah MRI baru ketahuan bahwa penyakit utamanya adalah di hati dan di paru-paru, dengan kondisi yang sudah terjadi banyak penyebaran. Karena itu yang mentolnya seperti ini berhati-hati, nggih. Segera diperiksakan saja, takutnya bisa terjadi penyakit-penyakit yang sangat mengerikan kan gitu ya, supaya kita tidak terjadi penyakit-penyakit ini pada diri kita. Kalau ada yang seperti ini segera diperiksakan. Slide. Oke. Mungkin itu yang dari saya, Mas Aceh. Terima kasih. Sekarang, terima kasih Pak Dr. Amanto Sidotomo. Sekarang address hand-nya Ibu Daumi Ramatika yang mau resen.
Yang mau bertanya apa? Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Selamat malam, Dok. Saya mendengarkan dari awal sampai akhir karena kami sedang mengalami keadaan gangguan di mata. Kemudian karena satu, suami saya habis operasi katarak. Yang kedua, ada salah satu anak saya yang autis tuh mennya itu tebal dan silinder, tebal sekali. Kemudian saya sendiri juga ada gula, jadi untuk mengarah ke situ. Yang keempat, anak saya satunya lagi itu alergi dan sering masalahnya itu di mata. Jadi sering tibilan yang dokter katakan tadi, tapi saya nggak tahu alerginya dari mana. Jadi empat-empatnya mempunyai masalah di mata, makanya saya mendengarkan dari awal sampai akhir. Oke, saya bertanya yang pertama dulu, Dok ya. Ini kasus suami saya. Awal Desember kemarin itu dia operasi katarak sebelah kanan. Kemudian mungkin dia tidak mendengarkan nasihat dokter, kan seharusnya kan istirahat, terus pokoknya dia tuh maunya setelah itu langsung bekerja. Lah yang sekarang dia rasakan itu cuma istirahat, maksudnya pakai kacamatanya hitam itu cuma nggak ada 4 hari. Terus katanya dia perokok, Dok. Terus dia suka berenang juga. Jadi suruh berdiam diri itu nggak bisa. Lah sekarang yang masih dirasakan berarti sudah hampir 1 bulan ya. Itu masih ada pedih gitu, pedih dan berair yang bermasalah. Saya suruh kembali ke dokter, dianya tidak mau karena tahu dia melanggar nasihat dokter. Lah bagi saya ini gimana ini solusinya sebagai istri ini. Jadi dia masih merasakan pedih. Padahal masih ada lagi satu lagi yang harus dioperasi lagi, cuma ketakutan karena yang satu ini belum sembuh benar gitu, masih dia mengeluh pedih, padahal dikasih obat juga gitu, tertib hanya cuma aktivitasnya itu yang dia tidak sabar gitu. Satu. Saya jawab dulu, Bu, ya, satu-satu. Nanti kalau kakek bingung selak lali ya. Oke, saya catat, Dok. Saya catat. Oke. Yang pertama, masalah ibu, bapaknya sedang operasi katarak, kemudian tidak taat kan gitu ya. Penyakitnya gimana, Dok? Ya tidak taat tadi itu penyakitnya sebetulnya. Akhirnya gini loh, Bu. Marilah kita membayangkan tindakan operasi itu sebagai sebuah tindakan yang traumatif. Artinya ada trauma di sana. Iya, kalau penyembuhannya nggak sempurna, terus sembuhnya mau kayak apa kan gitu ya. Karena obat-obatan harus dipakai sampai dengan 6 minggu. Jadi baru disebut sembuh itu setelah perawatan dan pengobatan selama 6 minggu. Paham maksud saya ya, Bu Tommy ya? Jadi kalau dia diobati dan dirawat serta kontrol dengan baik sampai 6 minggu, baru disebut sudah sembuh. Lah ini belum 1 bulan sudah pating pecotot, pedakilan, pencilaan dan segala macam. Wah ya, terus dokternya yang dipisui kok enggak sembuh-sembuh, ya soro kita kan gitu ya. Pasiennya enggak saat kan gitu ya. Betul. Kemudian bagaimana satunya? Saya enggak mau satunya. Lah ya enggak iso ngramut awake dhewe ya, terus piye kan itu ya. Karena masalah utamanya adalah pada radang. Pada operasi itu radangnya enggak selesai-selesai kan gitu ya. Ya benar ya. Jadi ya radang yang tidak selesai-selesai ini harus dibetulkan dengan cara pengobatan. Jadi harusnya obat itu sampai 6 minggu, Bu. 6 sampai minggu ya. 6 minggu ya. Ini. Jadi tolong sampaikan suami yang pertama. Tadi kelewat rekam. Jadi kalau saya yang nasihatin dia tuh susah sekali. Terus saya suruh kembali ke dokter, nggak mau saya ke dokter lagi. Nanti disuruh ini, ya memang nggak taat. Gimana mau sembuh? Saya bilang gitu. Ya udah. Ini direkam nggak? Ini Dokter Sawitri, ini diskusi kita direkam nggak ya? Nah, sudah langsung stream live di YouTube, Dok. Oke. Nanti kalau Bu Daumi monggo. Nanti tanya sama guru saya, Dokter Sawitri, bagaimana caranya mendapatkan rekamannya
diskusi kita ini. Sampaikan suaminya salam hormat dari Dr. Armanto. Oke, ya. Ada istilah yang namanya sami'na wa atho'na, kan gitu ya. Harusnya Iya, beliau mendengar dan beliau mentaati apa yang menjadi pesan-pesan dokternya. Dokter Iya. ikhlas tenanan, Bu. Gitu. Masa ono dokter gak tenanan gitu Iya, ya. iya Pak. Justru karena Iya. dia tahu melanggar itu makanya nggak mau kembali lagi ke situ. Padahal dokternya sangat kontrol, Pak. Selalu mengontrol, Nggih. dokternya itu baik sekali. Oke, sekarang pertanyaan kedua untuk anak saya yang autis dulu, Pak. Anak saya kan 24 Monggo. tahun nih. 24 Nggih. tahun ini saya ketahuannya dia punya masalah di mata itu ketika sekolah itu dia tidak suka melihat tulisan di papan tulis, tapi sukanya yang di bawah, maksudnya dilihat kayak gini. Terus ada yang secara tidak sengaja tuh, oh jangan-jangan silinder lah. Ini sudah berlalu. Nah sekarang ini setiap periksa itu tidak tambah turun, tapi tambah naik terus walaupun perawatan. Karena memang satu dia tidak suka makan sayur, dokter. Dia susah sekali makan sayur. Kita coba sih, maksudnya kita jus pun juga nggak mau karena aromanya itu yang tidak mau lah. Ya itu masalahnya semakin setiap Usianya berapa ya Bu Tauni ya? sekarang 24 dan kacamatanya udah tebel. Kalau dijadiin satu itu bisa 11, yang satu min 5, yang satu silinder 6. Nah, gitu dua-duanya matanya bermasalah gitu. Yang pertama mohon maaf saya jawab yang ini ya. Ini bukan terus Dok, kenapa kok? Karena nggak makan sayur, nggak makan buah, terus anaknya minusnya tambah terus. Bukan ya Bu Tauni ya. Okay. Jadi pada usia-usia pertumbuhan sampai dengan kurang lebih 20 atau sampai 22 tahun, mata kita itu tumbuh terus. Sandalnya tambah besar apa enggak? Bajunya tambah besar apa enggak? Kalau semuanya tambah besar, insya Allah bola matanya juga pasti tambah besar. Dan ukuran minusnya pasti tambah besar. Jadi itu sunatullah Bu, bukan karena nggak doyan sayur, nggak doyan buah, sering minum gadget dan sebagainya, enggak. Itu karena memang sudah seperti itu. Cuman itu akan semakin diperparah dengan mereka-mereka yang melihat dekat. Namanya miopisasi. Jadi kalau dia melihat dekat terus lebih dari 6 jam sehari, akan mengakibatkan terjadinya miopisasi. Miopisasi itu apa? Sudah minus tambah parah, Bu. Miop itu kan minus, nggih. Ya. Jadi kalau dia minus kemudian bekerjanya dekat terus, near distance terus, maka minusnya akan bertambah banyak, silindernya juga akan bertambah banyak. Kalau sudah seperti itu diapakan, Bu? Biasanya saran saya dilasik. Tapi kalau silindernya di atas 6 enggak bisa. Lasik itu paling banyak silindernya 1, maksimal 1,5. Waduh. Ya kemarin ada yang menyarankan seperti itu lasik. Cuma kan kondisi anak saya kan autis, Dok. Jadi kan ya memang sarannya tidak kacamata. Ya, gitu. Ya pakai kacamata sih. Ya sampai ya memang kalau kacamata yang itu. Oke, sekarang yang ketiga, saya ini kan ada gula. Nah, itu kalau kelihatan, saya suka baca, Pak. Jadi kelihatannya ada tanda-tanda gula itu sudah menyerang mata tuh apa yang dijelaskan sama dokter yang apa namanya tadi itu ya, yang sudah berdarah-darah tadi, ada kayak aliran itu ya, Dok ya? Bukan. Ya. Kalau tandanya sudah terserang gula itu, panjenengan sering melihat ada laler jalan-jalan, kan gitu ya? Ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalam bola mata jenengan, itu bukan uang ya Bu ya, jangan diambili, bukan nyamuk, bukan laler, itu adalah sel-sel bola mata kita yang rontok. Itu menunjukkan bahwa sel-sel di dalam bola mata kita sudah sebagian mengalami lepas, dan itu adalah tanda-tanda awal dari terjadinya retinopati atau kerusakan retina akibat diabetes. Tanda-tanda lainnya apa? Panjenengan sering merasa tidak nyaman kalau melihat. Jadi kadang-kadang tiba-tiba kabur sendiri. Nanti kalau jadi padang maneh. Nah, itu salah satu tandanya itu, Bu. Itu preventifnya gimana, Pak? Yang untuk gula nih untuk saya nih. Preventifnya adalah gulanya jangan tinggi ya, Bu. Iya. Iya. Saya kan ada nyerang kemana-mana. Alhamdulillah sampai sekarang tuh saya
masih bisa sih, tapi biasa saya dari SMA udah pakai kacamata Pak, tapi istilahnya tuh kayaknya konstan segini aja lah. Mungkin saya tidak respect tiba-tiba, jangan sampai tiba-tiba ke ke mata, itu yang saya tidak sadar kayak gitu. Cuma biasanya Betul, di rumah tidak pakai kacamata, sekarang kok saya jadi nyaman pakai kacamata, berarti apa itu sudah mulai ini ya, mulai menyerang gitu ke mata gitu. Ibu sudah tahu diri kok Bu, sebetulnya sudah tahu kok masalahnya apa kan gitu ya. Kemudian tanda-tandanya Ibu sudah tahu kok. Oh, kayak ini biasanya enggak gini, sekarang begini. Nah, itu sudah Ibu sudah pirsa kok Bu. Mata ini yang ada potensi gitu kan, kalau diabetes kan kadang-kadang menyerangnya kemana-mana. Lah mungkin saya agak ada potensi ke mata ini berarti Pak ya. Betul. Saya sekarang saya di rumah kan nggak pernah pakai kacamata, sekarang kalau nggak pakai kacamata kok nggak nyaman, apalagi membaca gitu. Usianya berapa sekarang Bu? 53. Ya sudah, itu sebentar lagi menopause. Sudah Bu, sudah diingatkan Allah Bu. Allah itu sayang sekali sama kita. Nggih. Yang terakhir Bu, nomor 4 tadi ada lagi. Mohon maaf, yang terakhir itu anak saya itu memang suka timbilan Pak, cewek kan suka timbilan, memang matanya tuh terus dia kayak apa, mata panda, jadi memang sensitif sekali, jadi sering sekali di sekitar mata tiba-tiba timbilan kayak gitu, dan apakah karena tangannya kotor, tapi kok sering sekali gitu, kayak gitu. Mohon saran, ini usianya 26 tahun Pak. Tadi sudah saya depan tadi kan sudah jelas Bu. Ya, mereka yang kotor itu bolone timbilan Bu. Pasti ya, kotor. Dia alergi kotor. debu ya, alergi debu iya. Sinusitis ya kayak gitu. Nah, itu kan penyakit yang menyertai gitu kan tadi. Apakah betul. ada pengaruhnya betul. Itu sahabatnya Bu. Jadi kalau sudah alergi itu akan cepat sekali timbulnya timbilan atau bintitan. Matur nuwun Bu Daumi, nanti kalau mau dilanjut minta nomor handphone saya ke guru saya Dr. Sawitri, silakan nanti kontak langsung. Ya, nanti di akhir ya. Terima kasih Dok, terima kasih. Sami-sami, monggo Mas Aden silakan. Oke. Ada satu pertanyaan, Dok. Kalau mau tanya untuk anak-anak 2 mata kanan kiri, cara pembersihannya gimana? Karena seperti biasa anaknya susah sekali dipegang. Kalau tidur pasti bangun, pasti dibersihkan. Wah ya, enggak bisa ya, harus nunggu tidur. Kalau enggak ya, gimana kalau membersihkannya gimana, enggak bisa ya, harus nunggu anaknya tidur lalu pelan-pelan dibersihkan menggunakan itu shampoo yang anti ketombe untuk bayi. Itu ada shampoo bayi khusus. Jadi nanti pakai cotton bud, diambil sedikit samponya, dicampur air, kemudian dibersihkan, kemudian diambil dengan menggunakan tisu basah atau pakai kanduk apalap yang lain. Tapi kalau lagi lari-lari disuruh bersihkan ya enggak mungkin lah, pating pecodot anaknya hilang ya kan. Ditunggu tidur saja, sabar. Matur nuwun Mas Aden. Makasih udah memberikan jawaban yang terhebat dari Letizi. Udah seperti biasa. Ada lagi pertanyaan? Ya, kayaknya nggak ada Mas. Lanjut. Untuk itu, aku baca pantun dulu ya. 2, 3 minta kebab, kopi, dan susu kurma segar sambil nonton tayangan favorit, langsung melandengi. Tiba-tiba saatnya di penghujung acara kita akhiri kelas diskusi malam ini. Karena ibu-ibu Indonesia dan teman IBK, kami sangat berterima kasih atas partisipasinya di acara seminar ini. Atas nama panitia penyelenggara kami mohon maaf karena atas kata-kata dan kekurangan serta kendala teknis yang susah berkenan. Semoga ilmu bisa kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua dan sampai ketemu di webinar Akademi Ability berikutnya. Silakan jadwal seminarnya. Dengan narasumber Deni Rahmawati pada hari Sabtu sore dan Minggu sore juga jam 3:30 sampai 4:45. Hari Sabtu temanya inspirasi inklusi sosial melalui perusahaan yang ramah disabilitas, sedangkan hari Minggu edukasi mewujudkan sarana transportasi yang aman dan nyaman untuk disabilitas bersama Titis Efrindu Bawono.
Selasa jam 7 sampai jam 8.15 tanggal 24 Januari membangun sinergi guru yayasan dan ABK untuk kembangkan wirausaha bersama Guru Agung Bapak Guru Agung Setiawan SPD Kepala Wisdom Academy. Dan Dok, ada pertanyaan lagi, Mas? Oh, sudah dijawab itu, Mas, langsung sama Dr. Armanto. Ada yang bertanya, dibacakan aja silakan. Jadi bagaimana? Hari Selasa. Udah. Oke, ya, silakan lanjut ya, nggih. Ya, ditutup, Mas. Terima kasih, salam semangat dan sehat selalu, tetap jalani protokol kesehatan dan jaga sehat, raih prestasi. Saya Aden selaku moderator undur diri dan tunggu moderator berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Semua, Bapak Fitri. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Oke. Terima kasih.